Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 14 part 6. Di sini kita akan diperlihatkan pergerakan Kondo Tatsuya yang berbahaya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di sebuah gang sempit pada tengah malam ini, Miranda tiba-tiba dihadang oleh Kondo Tatsuya. Dengan nada serius, Kondo bertanya, "Bukankah kau adalah perwira dari pasukan Kalkurio? Dan mengapa kau ada di sini, Miranda?" Miranda menjawab, "Kau membuatku takut, Letnan Kondo. Aku kembali ke ibu kota kekaisaran atas perintah rahasia Sir Kalkurio." Sebenarnya, Miranda yang melihat Kondo datang secara tiba-tiba pun sangat terkejut. Terlebih lagi, Miranda juga sangat heran kenapa Letnan Kondo dapat mengetahui tempat pertemuannya dengan Damrada. Tempat ini adalah tempat yang dijadwalkan dengan Damrada untuk membicarakan pertemuan Yuki dengan Raja Iblis Rimuru. Tapi sayangnya, yang tiba malah Kondo Tatsuya. Miranda pun merasa jika Damrada mungkin telah berkhianat. Namun setelah dipikir, Miranda percaya dengan keputusan Yuki yang mempercayai Damrada. Setelah itu, Miranda pun menenangkan pikirannya dan memikirkan cara untuk melarikan diri dari Kondo Tatsuya. Mereka berdua pun saling berbicara. Namun dalam pembicaraan itu, Miranda merasa jika dirinya telah dicurigai. Miranda yang mengetahui itu pun mulai menggunakan sihir pesona femininnya untuk memikat nafsu Kondo Tatsuya. Miranda dengan genit mendekati Kondo dan bersandar di pelukannya. Dengan kemampuan ini, Miranda dapat memikat banyak pria termasuk Kalkurio dalam genggamannya. Sejauh ini, pesona Miranda masih belum terkalahkan. Dan pada saat ini, Miranda dengan genit terus menggoda Kondo Tatsuya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba nafas Kondo menjadi lemas. Miranda yang menyadari itu pun tersenyum tipis. Miranda kemudian mendekatkan bibirnya di dekat telinga Kondo dan berkata, "Mari kita pergi ke tempat yang lebih sepi, Kondo sayang." Kondo pun mengangguk sebagai jawabannya. Miranda bermaksud mengulur waktu sebanyak mungkin untuk menunggu kedatangan Damrada. Namun di saat Miranda merasa dirinya telah berhasil menggoda Kondo, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Duar! Dan ternyata Kondo telah menembak kepala Miranda yang ada di pelukannya. Miranda pun terjatuh lemas, darah mengalir di kepalanya. Di satu sisi, ekspresi Kondo masih tidak berubah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selain itu, dengan skill ridernya, Kondo juga dapat membaca semua informasi yang dimiliki Miranda. Baik itu tujuan Miranda dan rencana kudeta Yuki pun telah semuanya terbaca oleh Kondo Tatsuya. Beberapa saat kemudian, datanglah Damrada. Damrada kemudian berlutut di samping Miranda dan menutup matanya. Damrada berkata, "Kau seharusnya tidak perlu membunuhnya. Orang ini masih dapat berguna bagi Yang Mulia Kaisar jika dilatih dengan benar." Namun Kondo menjawab jika Miranda sama sekali tidak berguna bagi Yang Mulia Kaisar. Setelah itu, mereka berdua pun berdebat. Kondo berkata, "Jika kau berkhianat, aku tidak akan memaafkanmu, Damrada." Damrada menjawab, "Aku adalah budak setia Yang Mulia Kaisar, jadi tidak mungkin bagiku untuk mengkhianatinya." Kondo berkata, "Dan jangan lupa, kau juga pernah tertipu. Jika kau ingin dipercaya, buktikanlah dengan perbuatanmu." Setelah mengatakan itu, Kondo kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang. Damrada melihat sekilas tubuh Miranda dan meninggalkan tempat itu juga. Jasad Miranda kemudian dibuang oleh pasukan intelijen tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di sisi lain, Yuki telah berpidato di depan pasukannya yang akan melakukan kudeta. Yuki mengatakan jika dirinya akan bekerja sama dengan Raja Iblis Rimuru dalam operasi kudeta ini. Yuki dan Rimuru juga akan melakukan pertemuan di keesokan harinya. Di satu sisi, beberapa orang sedikit keberatan dengan hal ini. Beberapa dari orang ini adalah orang dari dunia lain yang dikumpulkan oleh Yuki. Beberapa orang merasa jika Raja Iblis Rimuru terlalu licik dan ceroboh.
Namun Yuki pun tersenyum dan berkata, kekuatan Kaisar sangatlah kuat, jadi kerjasama dengan Raja Iblis Rimuru adalah keputusan yang tepat. Bahkan semua pasukan kekaisaran yang berjumlah sekitar 1 juta yang menyerang Tempest telah dikalahkan dengan cepat oleh pasukan Raja Iblis Rimuru. Selain itu, Yuki juga menceritakan perjanjiannya dengan Gi Crimson setelah kekalahannya. Semua orang yang mendengar Yuki pun sangat terkejut dengan kekalahan pasukan kekaisaran di tangan pasukan Raja Iblis Rimuru. Dan fakta tentang pertarungan Yuki dengan Gi Crimson sang Raja Iblis terkuat. Setelah itu, mereka pun sepenuhnya mempercayai keputusan Yuki. Dan mereka pun mulai mendiskusikan rencana ke depannya. Mulai dari kekuatan tempur mereka sendiri, kekuatan tempur kekaisaran, dan lain sebagainya. Tak lama kemudian, datanglah Damrada yang sedikit mencurigakan. Yuki yang melihat kedatangan Damrada itu pun bertanya, "Di mana Miranda?" Damrada mengatakan jika Miranda telah mati, dia dibunuh oleh Kondo Tatsuya. Yuki kemudian berbicara dengan Damrada, namun Damrada menjawab pertanyaan Yuki dengan acuh tak acuh, seolah-olah itu bukanlah Damrada biasanya. Yuki merasa jika Damrada sangatlah aneh. Yuki berpikir jika Damrada mungkin telah dimanipulasi. Di satu sisi, para bawahan Yuki lainnya tidak terima dengan sikap Damrada yang kasar terhadap Yuki. Bawahan Yuki yang bernama Tolneot berkata, "Damrada, kamu, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengkhianati kami?" Damrada menjawab, "Apa maksudmu pengkhianatan? Kesetiaanku hanyalah untuk Yang Mulia Kaisar Rudra sampai akhir." Semua orang yang mendengar itu pun merasa kesal dengan pengkhianatan Damrada. Dan seketika itu juga, Tolneot mencekram leher Damrada dan berkata, "Jangan bercanda, kaulah yang mengumpulkan kami dan memberi kami harapan. Tapi kenapa kau melakukan hal ini, Damrada?" Tindakan Tolneot sebenarnya adalah untuk melindungi Damrada sebelum dihajar massa oleh yang lainnya. Namun betapa mengejutkannya, Damrada malah mencengkeram balik tangan Tolneot sampai hampir patah. Tolneot pun mundur dan menyembuhkan tangannya. Setelah tangannya pulih, Tolneot mengerahkan semua kekuatannya dan menyerang Damrada dengan sekuat tenaga. Namun sayangnya, Damrada mampu dengan cepat menghindarinya dan melepaskan tinju Spiral Penetration Brick ke arah perut Tolneot. Spiral Penetration Brick adalah teknik untuk menghancurkan objek dari dalam. Alhasil, organ dalam Tolneot pun seakan meledak hingga membuatnya muntah darah. Tolneot pun berteriak, Bagaimana mungkin kau begitu kuat?" Damrada menjawab, "Apa kau pikir dengan kau menjadi pengawal, kau lebih kuat dariku? Sepertinya kau salah besar. Jangan pernah menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya." Di satu sisi, Arios secara diam-diam membidik Damrada dari belakang. Namun betapa mengejutkannya, Damrada dengan sigap langsung melontarkan tendangan berputar hingga menghantam kepala Arios dengan sangat keras. Alhasil, kepala Arios pun langsung retak dan tewas seketika. Arios adalah salah satu orang terkuat yang dikenal Yuki dengan unik skill killernya. Dengan skillnya itu, Arios mampu menyembunyikan hawa kehadirannya untuk membunuh target secara diam-diam. Namun sayangnya, itu tidak berhasil untuk berhadapan dengan Damrada. Di tengah-tengah itu, Yuki terus mengamati dan menganalisis situasi dengan tenang. Yuki menyimpulkan jika Damrada telah dimanipulasi seseorang. Tapi sepertinya Damrada masih memiliki sedikit kesadaran untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada Yuki. Pesan itu disampaikan secara tidak langsung melalui tindakannya, yaitu alasan Damrada membunuh Arios itu dikarenakan identitas Arios adalah salah satu dari pasukan penjaga Kaisar, Imperial Emperor of the Neon Guard yang mungkin setia kepada Kaisar. Sedangkan Damrada tidak membunuh Tolneot yang jelas setia kepada Yuki. Yuki juga menyimpulkan jika kedatangan Damrada di sini adalah untuk mengulur waktu agar pasukan kekaisaran menyelesaikan persiapannya. Mengetahui itu, Yuki kemudian memberi perintah kepada semua pasukannya untuk mundur dari tempat ini dan bergabung dengan Legion Hybrid di perbatasan Duargon. Yuki juga mengatakan kepada semua orang jika Damrada telah dimanipulasi oleh seseorang. Dan kemungkinan orang yang memanipulasi Damrada akan segera datang untuk mengepung kita. Menanggapi perintah Yuki, Kagali bersama semua orang pun segera pergi dari tempat ini. Sedangkan Yuki akan menahan Damrada seorang diri. Setelah semua orang pergi, Damrada berkata,
sudah terlambat untuk kabur. Kau terlalu meremehkan pasukan intelijen kekaisaran. Damrada dan Yuki pun saling berbicara. Damrada berkata, apa kau bermimpi untuk menaklukkan dunia? Yuki menjawab, tentu saja, dan kau melakukan hal yang sama kan? Dan pada saat itulah, Damrada tersenyum dari lubuk hatinya setelah mendengar perkataan Yuki. Damrada sepintas menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi oleh Kondo Tatsuya. Damrada selama ini telah bertindak sesuai kesepakatannya dengan Kaisar Rudra. Damrada berusaha untuk memenuhi janjinya dengan Kaisar Rudra. Damrada telah terlibat dengan Rudra lebih lama dari Kondo. Jadi sebenarnya, Damrada memiliki sebuah janji rahasia dengan Kaisar Rudra yang tidak diketahui oleh siapapun. Tapi sayangnya, Damrada telah ceroboh hingga ia dicurigai oleh Kondo Tatsuya. Setelah kematian Miranda sebelumnya, Damrada telah terkena manipulasi Kondo. Dan pada saat itulah, keinginan Damrada ditentukan oleh Kondo Tatsuya. Meskipun mengetahui jika dirinya sedang dimanipulasi, Damrada tetap tidak mampu membatalkan manipulasinya. Karena itulah, satu-satunya harapan yang tersisa adalah mengandalkan Yuki. Dan pada saat ini, Damrada mulai bertindak dengan keinginan Kondo untuk menyerang Yuki. Dengan sedikit sisa kesadarannya, Damrada berusaha memberikan informasi yang berguna untuk Yuki. Damrada bermaksud mempercayakan masa depan kepada Yuki. Yuki berkata, jangan khawatir, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan aku akan menyelamatkanmu, Damrada. Segera setelah itu, mereka berdua pun bertarung. Di sisi lain, Kagali telah memimpin pasukan Yuki untuk kabur dari ibu kota kekaisaran untuk bergabung dengan Legion Hybrid yang berada di perbatasan kerajaan Dwargon. Kagali di sini merasa gelisah dengan situasi yang semakin memburuk. Kagali kemudian menyuruh Tear dan Footman untuk segera memanggil Laples yang saat ini diutus ke Tempest. Beberapa saat kemudian, Kagali merasakan hawa kehadiran seseorang. Kagali kemudian memberi perintah kepada semua pasukannya untuk berpisah dan berusaha bertahan hidup sebisa mungkin. Dan benar saja, di depan Kagali telah datang Kondo Tatsuya bersama 50 pasukan Imperial Emperor of the Near Guard di belakangnya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime.